Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran hadis. Yaitu pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari hadis yang bab kedua, yaitu hadis tentang menyantuni anak yatim. Di sini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari di bab ini yaitu: satu, mengenal hadis tentang menyantuni anak yatim. Yang kedua, menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengasuh anak yatim. Selanjutnya, hadis tentang menyantuni anak yatim. Anak yatim di sini yaitu anak yang sudah tidak mempunyai ayahnya, atau ayahnya yang sudah pergi meninggalkan dia terlebih dahulu. Karena itulah kita sebagai muslim patut menyantuni anak yatim. Terutama sebagai muslim kita patut menyantuni anak yatim dan membantunya dalam berbagai hal. Yang kedua, menyantuni anak yatim ini sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'. Yang artinya, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jarinya dan agak merenggangkannya. Yaitu dalam penjelasan hadis ini Rasulullah mengibaratkan kalau Rasulullah sama dekatnya dengan orang yang mengurus anak yatim itu, mengibaratkannya seperti ini, dan beliau agak merenggangkannya. Jadi kedudukannya ini adalah satu keutamaan yang didapat oleh seorang orang yang mengurus anak yatim itu. Yaitu dekatnya sama Rasulullah itu diibaratkan dengan jadi dua jari ini, jari telunjuk sama jari tengah. Dan dalam di sini itu diibaratkan mengurus anak yatim itu yaitu dengan memberi makan dan mencukupi pakaiannya. Dan disebutkan dalam hadis lain, man doma yatima baina abawaini muslimah fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani Sahih dan Targhib Bani bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupi, maka ia pasti masuk surga. Nah, di sini diibaratkan dalam hadis ini, barang siapa di antara dua orang tua yang mengasuh anak yatim, tapi bukan mengasuh ya bahasanya, yaitu menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim dengan cara memenuhi kebutuhannya, minumnya, dan makannya. Dan selanjutnya itu faedah yang bisa kita dapat dari menyantuni anak yatim itu diantaranya: satu, makna dari hadis tersebut yang tadi udah Anda bacakan, orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan mendapati kedudukan yang tinggi di surga, dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW. Tadi udah disebutkan dalam hadis Rasulullah yang pertama, bahwa kedudukan orang yang menyantuni anak yatim itu diibaratkan dengan jari dekatnya dengan jari telunjuk sama jari tengah, dan beliau agak merenggangkannya. Itu kedudukan faedah yang pertama, mendapat kedudukan di samping Rasulullah SAW. Yang kedua, arti menanggung anak yatim di sini adalah mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidup seperti nafkah, makan, dan minum. Mengasuh dan mendidiknya dengan pendidikan yang benar.
Yang dimaksud dengan anak yatim di sini yaitu anak yatim, anak yang ditinggal oleh ayahnya sebelum anak itu mencapai usia dewasa. Jadi disebut anak yatim itu yang perlu kita kasihani itu anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Jadi kalau misalkannya sampai batas waktu dia balik, gitu. Jadi kalau misalkannya dia udah balik, berarti itu tanggungannya dan ada harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya itu dia udah berhak menerimanya karena dia udah termasuk dewasa dan udah masuk umur balik. Yang selanjutnya, keutamaan dalam hadis ini berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim dari harta orang itu sendiri atau harta anak yatim tersebut jika orang itu benar-benar yang mendapat kepercayaan untuk itu. Jadi dalam hadis ini yang menyantuni anak yatim itu baik dari harta dia pribadi ataupun dari harta anak itu sendiri. Yang selanjutnya itu keutamaan ini berlaku bagi orang yang menyantuni anak yatim yang punya hubungan dengan keluarga dengan atau anak yatim yang sama sekali tidak punya hubungan keluarga dengannya. Jadi dijelaskan dalam di sini itu menyantuni anak yatim di sini itu mau menyantuni punya hubungan keluarga ataupun tidak, sama keutamaannya sama seperti itu. Syukran, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.